Bab 89, Kota King Feng. Kak Holly, aku sangat merindukanmu. Beberapa orang bertukar kata di aula. Rone Judith dan Blue Dragon juga berjalan ke aula. Rone Judith bergegas langsung ke Holly Su, dan memegang tangan Holly Su dengan penuh kasih sayang. Kami belum bertemu selama 2 atau 3 bulan, dan gadis kecil itu telah tumbuh banyak lagi. Holly Su juga sangat menyayangi Rone Judith, dan kedua gadis itu terus mengobrol, sementara Elton Su dan Yahya Qi dikesampingkan. Yahya Qi bergumam agak tertekan, apakah gadis kecil itu merindukanku? Setelah kedua wanita itu bertukar salam, Holly Su menjelaskan niatnya di masa depan. Ketiganya datang ke sekolah seni bela diri Win melalui kota Shaoyang, dan ingin bertanya kepada Blue Dragon dan adiknya apakah mereka ingin bergegas ke kota awan terapung untuk berpartisipasi dalam kompetisi uji coba kuno. Jika mereka ingin pergi, maka mereka berlima akan pergi bersamaan. Setelah mereka mendengarkan, Rodi tidak berbicara. Anak itu telah dewasa dan memiliki beberapa pilihan. Dia, sang ayah, akan selalu campur tangan. Saat mata Blue Dragon berkedip, dia berkata dengan menyesal, aku tidak akan pergi ke kompetisi uji coba kuno. Tetapi jika Rone Judith ingin pergi, tolong bawa dia bersamamu. Blue Dragon adalah seorang alkemis, jadi dia tidak terlalu peduli dengan kekuatan kultivasinya. Kekuatan tempurnya tidak terlalu kuat, dan kompetisi uji coba kuno telah mengumpulkan hampir setengah dari para jenius negara awan terapung. Ada banyak bahaya di dalamnya, jadi setelah Blue Dragon mempertimbangkannya, dia masih memutuskan untuk tidak pergi. Sementara Rone Judith, Blue Dragon tahu bahwa hati gadis itu melekat pada Elton Su, dan membiarkannya mengikutinya akan dianggap sebagai kesempatan. Kak, mengapa kamu tidak pergi bersamaku? Mata Rone Judith menjadi muram, dan nadanya sedikit masam. Dari kecil hingga dewasa, dia dan Blue Dragon tidak dapat dipisahkan. Jika ini dipisahkan, pasti akan menyedihkan. Bodoh, banyak hal yang harus dimenangkan sendiri. Blue Dragon menghibur Rone Judith. Melihat Blue Dragon tidak pergi bersamanya, Yahya Qi merasa senang dan segera berdiri dan berkata, Kak Blue Dragon, jangan khawatir, aku akan menjaga Rone Judith dengan baik. Kamu sebaiknya menjaga dirimu sendiri dulu. Blue Dragon melirik Yahya Qi, mereka berdua selalu tidak cocok, dan mereka tampak tidak nyaman tanpa berdebat ketika mereka bertemu. Setelah tinggal di sekolah seni bela diri Win selama 2 hari, Elton Su dan yang lainnya berangkat lagi. Ketika dia datang ke cabang asosiasi bisnis awan terapung di kota Shaoyang, Yahya Qi membantu dengan semua prosedur. Di alun-alun besar, sekelompok orang berdiri di depan elang. Berbeda dari yang ditunggangi Jenny Su dan yang lain dari Sekte Nasional terakhir kali, elang ini bahkan lebih besar, dengan sebuah bangunan kecil yang halus terpasang di punggungnya. Elton Su dan yang lainnya berjalan masuk, meskipun tata letaknya monoton, ada perasaan hangat. Kemudian elang itu berdiri tegak dengan kakinya, melebarkan sayapnya yang lebar, dan tiba-tiba ingin terbang tinggi di langit. Elton Su dan yang lainnya merasakan gubuk itu bergetar pada saat elang terbang dari tanah, dan kemudian menjadi stabil. Langit mengamuk, tetapi 4 yang menang di rumah kecil itu tidak merasakannya sama sekali. Elton Su berdiri di jendela dan melihat awan yang surut, dan tiba-tiba merasakan suasana hati yang lebih cerah. Ini adalah pertama kalinya mengendarai elang, tetapi Elton Su merasakan kegembiraan di hatinya. Namun, kegembiraan ini berangsur-angsur memudar selama perjalanan yang membosankan selama 10 hari ke depan. Kota awan terapung adalah pusat negara awan terapung, terdiri dari 10 kota makmur. Jika seluruh wilayah negara awan terapung dibandingkan dengan telur, maka kota awan terapung ini tidak diragukan lagi adalah telur berwarna merah di dalamnya. 10 kota raksasa ini juga menjadi kebangkitan ekonomi negara awan terapung. Jarak antara 10 kota juga cukup jauh satu sama lain, dan populasi yang tinggal di dalamnya menyumbang 60% dari populasi negara awan terapung. Elton Su, seorang seniman bela diri dari kota terpencil, secara alami sangat ingin tahu tentang pusat ekonomi negara awan terapung. Di langit yang tinggi, elang terbang tanpa lelah. Elton Su berdiri di atas kepala elang dan melihat ke bawah. Melihat ke bawah dari langit, setelah memasuki kota awan terapung, ada lingkaran cahaya keemasan samar yang menutupi tanah. Emas ini adalah keberuntungan. Ada desas-desus bahwa kekuatan keberuntungan mewakili naik turunnya suatu negara. Pada saat pendirian negara,
Kaisar pendiri negara awan terapung menggunakan kekuatan gaibnya yang besar untuk menahan kekayaan udara tak kasat mata dari 100.000 mil bersama-sama, yaitu menekan mereka di bawah kota awan terapung. Namun, setelah bertahun-tahun hanyut, keberuntungan di bawah kota awan terapung secara bertahap menghilang. Kota awan terapung hari ini juga berkembang semakin makmur dengan mengandalkan keberuntungan yang tak terlihat. Kelompok ini telah terbang di ketinggian selama lebih dari 2 bulan, dan dalam 2 bulan terakhir, mereka hanya turun ke tanah untuk mengisi kembali. Dengan memasuki kota awan terapung, tim transportasi ketinggian tidak lagi monoton. Tidak butuh waktu lama sebelum melihat elang terbang ke selatan, atau keberangkatan berawak dari utara. Mengenai situasi ini, Elton Su hanya bisa menghela nafas. Area pusat layak menjadi area pusat, dan kota Moyu jauh lebih makmur daripada sekarang. Dalam setengah hari, kita akan tiba di kota Qingfeng. Ketika saatnya tiba, kita akan turun dan berubah menjadi elang. Yahya Qi keluar dan berdiri tidak jauh di belakang Elton Su, melihat ke bawah, perbukitan hijau perlahan surut. Kemudian melihat kota-kota makmur muncul di tanah datar. Elang telah terbang selama lebih dari 2 bulan berturut-turut, bahkan elang tidak dapat menanggungnya untuk penerbangan yang begitu lama, dan sekarang kecepatannya hanya setengah dari awal. Untungnya, setelah setengah hari perjalanan, mereka dapat mencapai kota Qingfeng, dan ketika mereka tiba di kota Qingfeng, mereka dapat menetap di asosiasi bisnis awan terapung di kota Qingfeng dengan imbalan elang dengan kekuatan fisik yang cukup. Kota Qingfeng pasti sangat makmur, kan? Elton Su menoleh dan bertanya. Dalam beberapa hari terakhir, semua kota yang dia lihat memiliki tanah seluas kota Moyu, dan kemakmurannya tidak sebanding dengan kota Moyu. Kota-kota di bawah yurisdiksinya sangat makmur, sulit bagi Elton Su untuk membayangkan betapa makmurnya kota Qingfeng, salah satu dari 10 kota teratas. Aku tidak akan mengecewakanmu, Yahya Qi tersenyum. Di gubuk di punggung elang, Rone Judith melihat ke depan, dan arah yang dia lihat adalah arah di mana Elton Su dan Yahya Qi berada. Aku mengetahui bahwa kamu diam-diam telah menonton Elton Su 1893 kali dalam 2 bulan terakhir. Sejujurnya, bukankah dia tampan? Holly Su mencondongkan tubuh ke telinga Rone Judith dengan nada main-main. Rone Judith mengangguk tanpa sadar, lalu segera bereaksi, tiba-tiba tersipu, dan berkata, aku benci Kak Holly. Holly Su menatap Rone Judith dengan main-main, dan bersenandung, gadis kecil pemalu, itu tidak benar. Keterampilan observasi Kak Holly benar-benar bagus 1893 kali. Menghitung dengan sangat jelas, jadi kamu juga mengintip Kak Elton Su. Mulailah melawan dengan penuh semangat. Gadis sialan, berani bicara omong kosong, kakak tidak akan mengampunimu. Holly Su mengakui itu, dan segera bergegas menuju Rone Judith. Kedua wanita itu mulai membuat keributan satu sama lain. Elton Su dan Yahya Qi, yang diam-diam menikmati pemandangan di luar, mendengar perubahan itu. Yahya Qi melirik gubuk dan menghela nafas seperti seorang penatua, wanita merepotkan, selalu ribut di mana-mana. Yahya Qi, apa yang kamu katakan? Suara pertempuran menghilang, dan kemudian suara Holly Su datang. Yahya Qi tidak tahu apa yang sedang terjadi, Holly Su sudah bergegas keluar, dan memukuli Yahya Qi tanpa mengucapkan sepatah kata pun, tiba-tiba teriakan dan memohon belas kasihan menyebar. Elton Su menatap Yahya Qi dan Holly Su dengan tidak percaya. Setelah setengah hari, mereka berempat datang ke langit jauh di kota raksasa, tembok kota saja tingginya lebih dari 9 kaki. Bangunan-bangunan di kota ini sebenarnya memiliki menara dengan puluhan lantai. Dari kejauhan, gedung pencakar langit menjulang tinggi di kota raksasa, seperti rebung yang berdiri di sana. Ketika Elton Su melihat kota raksasa seperti itu untuk pertama kalinya, dia tidak bisa tidak terpesona. Elang terus datang dan pergi. Di bawah gerbang kota, arus orang seperti semburan semut. Sebelum memasuki kota, mereka sudah mencium bau kemakmuran. Elang itu terbang lurus menuju kota, dan kemudian berhenti di sebuah alun-alun besar dengan radius beberapa mil. Elton Su memandangi elang di seluruh alun-alun dan kerumunan orang, dan dikejutkan oleh arus besar orang. Beberapa orang melompat dari punggung elang, dan seorang gadis cantik segera menyapa mereka. Beberapa wanita muda yang tampan dan cantik, selamat datang di cabang negara terapung kota Qingfeng. Apakah ada yang bisa aku lakukan untukmu? Kami meminta elang dengan banyak energi.
Yahyaki memandang gadis cantik itu sambil tersenyum. Baiklah, tolong ikuti aku untuk mendaftar. Gadis cantik itu memiliki sikap pelayanan yang sangat baik. Dia mengeluarkan pena dan kertas dan menyalin nomor di belakang elang yang ditunggangi Elton Su dan mereka berempat, dan dia dengan hormat memimpin mereka berempat ke sisi lain. Elton Su melihat satu-satunya layanan tertib gadis cantik itu, dan sekali lagi dikejutkan oleh kemakmuran kota besar. Layanan bijaksana seperti itu tidak selalu tersedia di kota Shaoyang, setidaknya ada ratusan elang di alun-alun. Ratusan elang adalah kekayaan yang banyak. Di pasar, harga elang ini adalah 1 juta koin emas, dan ada ratusan di sini. Untuk pertama kalinya, Elton Su adalah yang terkaya dari asosiasi bisnis awan terapung. Ini hanya sebuah kota, dikatakan bahwa 10 kota besar di kota awan terapung semuanya memiliki eagle seperti itu. Beberapa orang mengikuti gadis itu ke sudut tenggara alun-alun, dan gadis itu berkata dengan hormat, "Tuan Muda Elton yang terhormat, semua elang di sini penuh energi, yang mana yang kamu butuhkan akan didaftarkan untukmu." Mata Elton Su jatuh ke alun-alun satu persatu, dan melihat masing-masing elang dengan mata tajam, dan masing-masing bersemangat. Dia melihatnya sebentar, dan Yahyaki menunjuk ke elang berambut agak gelap dan berkata kepada gadis yang itu, "Tidak masalah. Aku akan mendaftarkanmu sekarang, kamu bisa pergi dan lepas landas." Gadis itu menulis beberapa baris tulisan tangan halus di atas kertas, yang berarti bahwa pendaftaran telah selesai. Melihat ini, mereka berempat berjalan menuju elang, dan ketika mereka datang ke elang, mereka akan melompat dan pergi. Namun, pada saat ini, bayangan putih terbang dan jatuh dengan keras di lantai yang cerah. Gadis itu yang baru saja menghibur mereka, tetapi saat ini, dia mengalami pendarahan hebat, jelas tidak terluka parah. Melihat seorang gadis kecil yang lucu terluka seperti ini, Holly Su dan Rone Judith memandang orang yang mengambil gambar itu dengan marah. Di depan 4 orang Elton Su, seorang pria muda berbaju putih datang dengan seorang wanita cantik dan mempesona. Pria muda berbaju putih itu memandang gadis di tanah dengan wajah muram dan berkata dengan dingin, "Kamu berani mengambil elang yang didedikasikan untukku, Tuan Muda." Mencari mati. Bersambung. Bab 90 Putri. Kamu berani menggerakkan elang yang dipersembahkan Tuan Muda ini. Mencari mati. Pria muda itu berusia 17 atau 18 tahun, dengan penampilan luar biasa, dan wanita di lengannya juga menawan seperti bunga, tetapi dibandingkan dengan Holly Su dan Rone Judith, itu masih sedikit tidak mencukupi. Wanita itu memakai riasan tebal dan memiliki tampilan vulgar di tubuhnya. Adapun Holly Su dan Rone Judith, yang satu sama lembut dan halusnya dengan gadis kecil di sebelah, dan yang lainnya anggun dengan temperamen seorang ratu. Tetapi untuk mencocokkan pemuda ini, itu juga ayam dengan ayam, tikus dengan tikus. "Kelly, ada apa?" Gadis lain yang mengikuti pemuda itu mengenakan pakaian yang sama dengan gadis yang menghibur Elton Su dan yang lainnya. Jelas, mereka semua adalah pelayan yang bekerja di sini. Melihat rekan terluka parah oleh Tuan Muda Liu, aku khawatir. Gadis itu menatap Tuan Muda Liu yang tidak senang dan memohon. "Tuan Muda Liu, maafkan aku, Kelly baru saja datang ke sini. Dia tidak tahu bahwa kamu suka mengendarai elang ini. Tolong jangan ingat penjahatnya, tolong lepaskan dia." Aku harap hal semacam ini tidak terjadi untuk kedua kalinya. Pemuda bernama Tuan Muda Liu itu terlalu malas untuk melihat kedua gadis itu. Matanya langsung tertuju pada Holly Su dan Rone Judith, dan berkata dengan lembut, "Halo, dua gadis, aku Yosef Liu. Ayahku adalah ketua asosiasi bisnis awan terapung di kota Qingfeng. Siapa nama kalian berdua?" Pria muda itu menunggu dengan penuh harap sampai kedua wanita itu menjawab. Lagi pula, status putra ketua asosiasi bisnis awan terapung bukanlah sesuatu yang mampu dibeli oleh orang biasa. Yosef Liu percaya bahwa begitu dia berbicara, dua wanita cantik tingkat tinggi ini pasti akan menyerah. Sayang sekali Holly Su dan Rone Judith sama-sama memiliki perasaan tidak enak terhadap wajahnya yang tersenyum. Holly Su tidak repot-repot menatapnya. Rone Judith mendengus ringan, lalu berjalan ke gadis bernama Kelly dan berjongkok, berkata dengan penuh perhatian, "Kakak, apakah kamu baik-baik saja?" Diabaikan seperti ini, senyum Yosef Lin juga sedikit merasa malu, tetapi kemudian dia berkata sambil tersenyum, "Dua gadis, lihat penampilanmu yang sibuk, apakah kamu juga bergegas ke kota awan terapung? Jika demikian,
aku dapat membawa elang ini bersama kalian. Namun, jawaban untuknya masih diabaikan. Wajah Yosef Liu tersapu karena dia mendengar Elton Su dan Yahya Qi tertawa terbahak-bahak. Yosef Liu baru saja memperhatikan dua orang hebat yang masih hidup ini. Apa yang kalian berdua tertawakan? Mengetahui bahwa Elton Su dan Yahya Qi sedang menonton leluconnya, Yosef Liu segera bertanya dengan wajah muram. Yahya Qi memandang Elton Su dan berkata, "Elton Su, apakah kamu mendengar sesuatu?" Sepertinya seekor anjing sedang menggonggong. Elton Su memikirkannya dan menjawab. Keduanya mengabaikan Yosef Liu secara langsung. Kapan Yosef Liu pernah diperlakukan seperti ini sebelumnya, dan niat membunuh memenuhi matanya lagi. Kedua orang ini tidak hanya menertawakannya, tetapi bahkan menghinanya. Yosef Liu bersumpah bahwa mereka akan membayar harganya. Kalian berdua sebaiknya berlutut dan mengakui kesalahanmu segera, dan kemudian menghapus kultivasimu. Jika tidak, hari ini akan menjadi hari kematianmu. Konyol. Yahya Qi melirik Yosef Liu dengan jijik, lalu melompat ke punggung elang dan berkata kepada Elton Su dan yang lainnya, "Ayo pergi, bodoh sekali, mengapa membuang waktu dengannya? Rone Judith, ayo pergi." Holy Su melangkah maju dan menarik Rone Judith ke atas, dan juga melompat ke elang. Melihat ini, Elton Su menatap Yosef Liu dengan dingin, lalu melompat ke punggung elang. Niat membunuh di hati Yosef Liu memenuhi wajahnya, dia tidak pernah mengalami penghinaan seperti itu sebelumnya. Namun, hari ini bukan hanya pertama kalinya, tetapi juga saat ia dipermalukan oleh beberapa orang. Melihat dua pria dan dua wanita di atas elang, Yosef Liu berteriak keras, "Keluar dari sini!" Seluruh orangnya bergegas ke depan, dan kekuatan spiritual yang luar biasa berkumpul menjadi tanda tinju besar, dan elang itu diselimuti tinjunya. Jelas, kemarahannya telah memusnahkan kewarasannya. Untuk membuat orang-orang ini membayar harganya, dia tidak keberatan membunuh bahkan elang favoritnya. Tingkat spiritual nyata menengah. Ada seringai di sudut mulut Elton Su, dan dia melirik Yosef Liu dengan jijik. Dengan jentikan tubuhnya, dia mengalahkan tanda tinju dan muncul di depan Yosef Liu, dan tinjunya menghantam kepalanya tanpa keraguan. Yosef Liu mampu bereaksi, dan segera merasakan gelombang kekuatan kejut memasuki kepalanya. "Kamu sombong, kamu menipu pria dan menggertak wanita, kamu memiliki belas kasih untuk wanita." Elton Su memukul kepala Yosef Liu dengan serangkaian tinju, dan terus mencaci maki kesalahan Yosef Liu sambil memukul. Pada saat Yosef Liu dihempaskan ke lantai, kepala manusia telah dipukul seperti kepala babi. Gerakan di sini menarik banyak orang untuk menonton. Ketika mereka melihat seorang pemuda memukuli pemuda lain dengan keras, semua penonton berseru, "Wow, siapa yang berani bertarung di cabang asosiasi bisnis awan terapung?" Tapi pemuda ini sangat kuat, pemuda itu dipukuli olehnya sehingga dia tidak bisa melawan. Hati-hati, karena kompetisi uji coba kuno akan segera dimulai, dan pahlawan muda dari seluruh negeri akan muncul. Di antara mereka, pria berbakat masih bersembunyi, lebih baik untuk tidak menonjolkan diri. Diskusi di luar tidak mempengaruhi Elton Su. Dia menghancurkan kepala Yosef Liu ke tanah kerikil yang keras dengan satu pukulan. Baru kemudian Elton Su bangkit dan berkata, "Kali ini aku akan memberimu sedikit pelajaran. Jika bertemu lain kali, aku tidak akan memaafkanku." Setelah Elton Su selesai berbicara, dia melompat ke punggung elang. Yahya Qi melangkah maju, mengulurkan ibu jarinya dan berkata, "Kakak yang baik," melampiaskan amarah. "Kak Elton Su, kamu sangat tampan barusan." Rone Judith memegang pipinya dengan kedua tangannya, matanya penuh kekaguman. "Jika kita tidak pergi, masalah akan datang," kata Holy Su ringan, langsung memadamkan kegembiraan mereka bertiga. Elang melebarkan sayapnya dan terbang, tetapi hanya setelah terbang beberapa meter jauhnya, sekelompok orang datang dari luar alun-alun dan berteriak pada elang, "Siapa yang begitu berani? Berani membuat masalah di asosiasi bisnis awan terapung?" Melihat elang lepas landas, dia segera meniup peluit keras. Elang segera berhenti lepas landas dan kemudian terbang kembali ke tempat lepas landas. Elton Su mengerutkan kening, tetapi membiarkan elang terbang. Komandan yang kuat itu terlihat berusia 30-an dan tinggi. Ketika elang berhenti di alun-alun, dia melihat dengan dingin keempat orang di punggung elang dan berkata, "Setelah membuat masalah di asosiasi bisnis awan terapung, ia masih ingin pergi.
Apa yang kamu pikirkan tentang asosiasi bisnis awan terapung? Komandan Lou, bunuh mereka. Joseph Liu, yang wajahnya bengkak seperti kepala babi, bangkit dari menatap Elton Su dan yang lainnya dengan kebencian, karena giginya telah dicabut oleh Elton Su, dan pidatonya tidak jelas. Siapa yang mulia? Komandan Lou memandang pemuda berkepala babi itu dengan heran. Meskipun dia tampak familiar, dia tidak segera mengenalinya. Dasar buta, aku tuan muda, Joseph Liu. Joseph Liu hampir berteriak, menamparkan wajah Komandan Lou, dan segera meninggalkan bekas telapak tangan berwarna merah darah di wajah Komandan Lou. Meskipun Komandan Lou marah, dia hanya bisa menerima tamparan Joseph Liu. Namun, tatapan mereka memandang Elton Su dan yang lainnya dengan sangat dingin. Beraninya kamu menyerang Tuan Muda Liu. Bunuh di tempat. Komandan Lou melambaikan tangannya. Elton Su dan yang lainnya memiliki sedikit kesempatan untuk bertahan hidup. Beberapa orang yang datang bersamanya tiba-tiba menembak dan melancarkan serangan sengit terhadap Elton Su dan yang lainnya. Mencari kematian. Mata Elton Su membeku, dan beberapa pedang energi keluar dari jari-jarinya, langsung membunuh beberapa orang yang bergegas. Pada saat ini, Holy Su melangkah keluar, dan kata-kata dingin itu penuh dengan keagungan. Cabang asosiasi bisnis awan terapung di kota Qingfeng semakin lancang. Suara itu menyebar dengan kekuatan spiritual dan tersapu di kejauhan, dan kemudian ia mendengar seseorang terbang keluar dari gedung tinggi di kejauhan, menginjak reiki murni dan suara itu mengalir sebelum orang itu tiba. Seorang gadis bicara omong kosong. Berani membuat masalah di asosiasi bisnis awan terapungku, tapi aku ingin tahu siapa yang memberimu keberanian seperti itu. Pengunjungnya adalah seorang lelaki tua berusia 50-an dengan rambut perak di pelipisnya, tetapi wajahnya sehalus dan bulat seperti bayi. Dengan sepasang mata berkedip licik, lelaki tua itu jatuh di depan Komandan Lou dan yang lainnya, memandangi para penjaga yang kehilangan vitalitas mereka. Ekspresinya tiba-tiba suram. Ayah, bunuh mereka. Mereka tidak hanya mempermalukan anakmu, tetapi juga membunuh pengawal. Mereka semena-mena terhadap asosiasi bisnis awan terapung. Joseph Liu berjalan ke sisi orang tua itu, dan tidak bisa melihat apakah wajahnya terpengaruh oleh hal itu, tetapi matanya penuh dengan kebencian. Orang tua itu mendengar kata-kata itu, dan niat membunuh di matanya bahkan lebih kuat, tetapi dia adalah orang dengan kepala dan wajah. Apa lagi yang harus kamu jelaskan? Apakah ini cukup untuk menjelaskan? Sebuah token muncul di tangan Holy Su. Di bawah sinar matahari, token itu memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan. Pada token, ada kata, Raja. Holy Su memegang token dengan ekspresi bermartabat. Ketika lelaki tua itu melihat token emas, pupil matanya menyusut, dan ada rasa hormat yang mendalam di matanya, dan dia segera menamparkan Joseph Liu dengan tangannya. Anak haram. Anakku tidak tahu bahwa sang putri ada di sini, dan pelanggarannya tidak akan pernah dilupakan. Rakyat kecil seperti Quinton Liu ada di sini untuk meminta maaf kepada sang putri atas namanya. Sikap lelaki tua itu berubah tajam 180 derajat, dan membungkuk kepada Holy Su untuk memberi hormat, dengan ekspresi ketakutan. Bagaimana dia bisa memiliki kesombongan ketika dia baru saja datang ke sini? Elton Su memandang Holy Su dengan heran. Dia tidak menyangka statusnya begitu mulia. Putri negara awan terapung hanya beberapa dari miliaran orang di negara ini. Holy Su mendengus dingin dan berkata, putri ini terlalu malas untuk memberitahumu lebih banyak. Aku akan mengatakan yang sebenarnya tentang masalah ini. Aku akan bergegas kembali ke kota awan terapung. Apakah kamu membiarkan kami pergi, atau tidak? Mohon pengampunanmu, putri. Anakku bodoh dan menyinggung sang putri. Rakyat kecil yang tidak memiliki cara untuk mengajari mereka. Tapi aku juga meminta sang putri untuk memaafkan orang-orang kecil kali ini karena kontribusi rakyat kecil ke asosiasi bisnis awan terapung. Quinton Liu sangat ketakutan, belum lagi dia adalah ketua cabang, bahkan ketua asosiasi bisnis awan terapung harus sopan ketika dia bertemu sang putri. Keagungan keluarga kerajaan tidak dapat diganggu-gugat, dan pelakunya harus mati, seperti biasa. Untuk meredakan kemarahan sang putri, Quinton Liu dengan cepat melepas cincin penyimpanan di jarinya dan menyerahkannya kepada Holy Su. Aku harap sang putri akan menerima hadiah permintaan maaf ini. Holy Su mengambil kembali token itu, berpikir bahwa dia harus pergi,
jadi dia tidak melakukan lebih banyak untuk menyelidiki, lalu mengambil cincin penyimpanan Quinton Liu, dan berkata dengan dingin, "Bolehkah kita pergi sekarang?" "Silakan, Putri." Quinton Liu, berkeringat di seluruh kepalanya, menanggapi dengan hormat, dan segera menunjuk ke elang, dan elang melebarkan sayapnya dan terbang secara bertahap. Hanya pada saat inilah semua orang kembali sadar dan melihat ke belakang dengan hormat. Pada saat ini, Quinton Liu menoleh dan menatap dingin pada Yosef Liu yang malu. Dia mengangkat telapak tangannya dan meninjunya. Aura pembunuh yang ganas membuat Yosef Liu ketakutan dan berlutut. "Ayah, maafkan aku." Namun, angin telapak tangan menyapu telinga Yosef Liu, dan iblis serta wanita cantik di belakangnya terguncang menjadi kabut darah. Semua orang begitu ketakutan sehingga mereka menoleh dan tidak berani membaca lelucon Quinton Liu. "Jangan pernah muncul di depanku." Suara dingin itu jatuh ke telinga Yosef Liu, dan Quinton Liu pergi. Bersambung.